Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, aku Anastasia Husnul Syairah dengan NIM 2241007 dari Desain Komunikasi Visual Angkatan 24 Institut Teknologi Kalimantan. Aku mau curhat nih sama kalian, tapi kayak aku sendiri banget gak sih? Aku perlu teman. Tada! Namanya Cimol. Halo. Jadi dia bakal nemenin aku cerita bareng kalian juga. So, aku mau curhat nih, Cimol. Jadi, minggu ini tuh udah menjadi pekan terakhir dari semester 2. Kayak gak nyangka banget udah ada di penghujung semester 2 ini dan menunggu kenaikan ke semester 3. Takut ngeri-ngeri sedep gitu loh, jadi kayak harus mempersiapkan. Tapi udahlah, nanti aja ya gak sih mikirannya. Kita selesaikan dulu ya tugas kita. Oh iya. Ya, jadi video ini tuh ada karena adanya tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Seni Timur. Gitu. Tugasnya ngapain? Aku dapat tugas untuk menganalisis motif corak, terus relief yang ada di dunia. Sebenarnya nggak dunia banget sih. Kita boleh milih mau yang Indonesia atau mau yang di luar negeri. Gitu. Tuh di Indonesia juga pasti banyak pulaunya kan. Nah, itu bakal difokuskan lagi nih maunya ke daerah apa. Nah, aku bersama teman-teman kelompok aku mau fokus di Kalimantan. Jadi yang kami analisis itu adalah motif batik yang ada di Kalimantan. Aku kemarin pas lagi searching tuh kan, banyak mendapatkan informasi-informasi nih yang tidak pernah, mungkin penasaran kenapa ya bisa begini, kenapa ya begini. Jadi sebenarnya adanya penugasan tuh benar-benar bermanfaat loh, yang awalnya kita nggak tahu akhirnya kita tahu gitu. Aku kemarin sekarang ya, untuk tugas ini aku menganalisis motif batik dari Kalimantan Timur, tepatnya di Bontang. Apa ya di Bontang kira-kira? Di Bontang itu ada yang namanya motif batik kuntul perak. Ya, itu apa? Terinspirasi dari apa? Jadi terinspirasi dari hewan endemik spesies burung. Nah, nama burungnya yaitu burung kuntul perak. Burung ini itu tuh juga menjadi ikoniknya kota Bontang itu sendiri. Nah teman-teman, namanya satu karya nggak mungkin nih tiba-tiba tuh kayak muncul gitu aja. Pasti akan ada orang yang mempelopori kayak, kita buat ini yuk, kenapa kita nggak buat ini, atau ayo kita buat ini, atau misalkan aku udah buat ini nih gitu. Untuk batik motif kuntul perak ini itu dicetuskan oleh seorang laki-laki bernama Sayyid Abdul Qadir Assegaf, yang dia tuh melakukan penelitian atau dia tuh selalu mengeksplor di tiap tahunnya tentang kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Bontang itu sendiri. Jadi benar-benar kebudayaannya tuh dipelajarin, terus dicari nih keunikannya, dibedakan sama kota-kota lain, terus diperkuat identitasnya gitu. Makanya adalah namanya ikon burung kuntul perak itu sebagai ikonnya si kota Bontang. Nah kan kita bukan kita ya, maksudnya dia kan udah mengeksplor tuh kan, pasti nggak cuma burung kuntul perak aja yang dia temukan. Makanya di batik-batiknya dia itu emang ciri khasnya tuh selalu ada si burung kuntul perak ini, cuman ada penambahan elemen-elemen lain seperti tumbuhan bakau ya kan, atau mangrove. Terus ada beras basah, terus juga ada ukiran Dayak, terus juga ada ikan bawis yang identik juga sama si kota Bontang ini gitu. Terus saking bagusnya ya, maksudnya udah diperkuat banget kan identitasnya. Dia tuh lahir, batiknya itu udah ada di tahun 2009. Di 2018-nya itu udah punya
mereknya tuh udah terdaftar resmi gitu loh teman-teman. Terus juga di tahun 2019 itu udah punya SNI. Jadi udah resmi nih kalau misalkan batik ini miliknya si Bontang, dan batik ini emang beneran ada. Nah, kenapa sih ikonnya itu adalah si burung kuntul perak ini sebagai si kota Bontang gitu kan. Terus sampai dijadikan jadi batik juga. Jadi si burung kuntul perak ini itu melambangkan rakyat Bontang yang pekerja keras, ramah, ceria, dan mempunyai pemikiran yang terbuka gitu loh teman-teman. Nah, untuk warna-warna batiknya sendiri itu tuh berbagai macam banget, nggak yang cuma ada satu atau dua warna aja yang dipakai, tapi benar-benar sebanyak itu, bermacam-macam. Makanya itu menggambarkan si identitas warganya yang terbuka, terus ramah, ceria. Jadi bener-bener gak berpatokan doang nih cuma di beberapa warna doang gitu. Terus aku sebenarnya kan disuruh analisis tuh 3 motif, cuman aku cuma ambil 2. Kenapa? Karena aku tertarik banget sama motif kedua ini. Dia tuh aku ngambil kain sasirangan. Nah, kain sasirangan ini tuh punya banyak motif teman-teman yang dengan bentuknya tuh beda gitu. Aku nanti bakal jelasin dan aku bakal kasih lihat. Jadi kain sasirangan ini tuh dari artinya aja itu dijahit atau diikat. Jadi kalau kalian tahu tie dye, ya itu tuh kayak diikat gitu, nanti itu dicelupin ke warna, nanti bakal ada coraknya, bakal ada motifnya gitu. Sebenarnya tuh agak lumayan sama dengan batik Jawa. Yang membedakan itu adalah keanekaragaman motifnya. Kembali lagi, batik itu bakal mengikuti sesuai lingkungan atau wilayahnya, sesuai fauna dan flora yang ada di wilayah tersebut. Jadi aku bakal kasih lihat nanti kayak bentuknya ke kalian, motifnya gimana gitu. Nah, untuk si kain sasirangan ini jadi ada itu mulai gara-gara ada peristiwa nih teman-teman. Di abad 12 sampai 14 itu ada masa pemerintahan kerajaan Dipa yang terletak di Kalimantan Selatan. Jadi pada saat itu tuh ada peristiwa yang dimana seorang laki-laki namanya Patilambung Mangkurat itu bersedia nih untuk menjadi raja putri di kerajaan Dipa. Untuk itu dia tuh meminta kesepakatan lah sama si putri Junjungan Buih. Dia tuh udah betapa selama 40 hari 40 malam di atas raket Balarut Banyu. Jadi ngapung gitu ya, 40 hari 40 malam, bayangin aja. Emang ya orang-orang zaman dulu tuh kayak wow ya. Nah, jadi si putri ini tuh minta gitu ke si Patilambung Mangkurat untuk, bisa gak sih kamu buatin aku bangunan megah yang dibuat atau dibangun ya sama 40 orang laki-laki perjaka dalam satu malam, dan buatin aku kain yang indah dikerjakan oleh 40 perempuan perawan dalam satu hari. Itu teman-teman, disitulah si kain sasirangan ini tuh dia hadir, dia ada ya kan. Oke, kita masuk ke motif pertama kain sasirangan, yaitu motif ombak Sinapur Karang. Nah, motif ini itu menggambarkan atau menjadi definisi dinamika kehidupan manusia yang selalu naik dan turun ya kan, seperti ombak ya kan, yang selalu naik turun gitu. Nabrak ombak, nabrak karang. Jadi namanya sebuah kehidupan itu kan kita nggak pernah luput ya dari, kadang kita tuh ada di posisi bawah, kadang kita merasa ada di atas, terus juga
masalah itu nggak pernah sih luput dari kehidupan, pasti selalu ada aja ya kan. Kayak apalagi sih ini gitu kan, ini hari ini besok apalagi gitu. Nah tapi kita tuh harus disuruh sabar gitu, disuruh punya mentality, punya kepribadian lah seperti si ombak ini yang dia tuh melambangkan suatu perjuangan. Dia nggak pernah lelah untuk mendobrak gitu kan, mendobrak si masalah ini gitu, tetap dia hadapin. Untuk si karang yang kokoh ini, dia tuh mengajarkan kita untuk punya kepribadian yang kuat, terus juga memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan, teman-teman. Terus motif yang kedua, teman-teman, ini tuh lucu dan gemas, apalagi kalau misalkan dikasih warna-warna yang menggemaskan gitu. Yang kedua ini ada motif bayam raja. Wah, bayam raja kayaknya spesial banget nih. Ya sebenarnya nggak raja-raja banget sih. Jadi seperti namanya bayam raja, motif ini tuh terinspirasi dari sayur bayam. Ya kenapa bayam? Karena di masyarakat Banjar ini dia punya kebiasaan untuk makan sayur bayam. Jadi adanya motif ini itu melambangkan kesehatan dan tradisi yang harus dijaga gitu. Kenapa raja? Karena kan raja itu penting ya. Nah itu tuh ngejelasin kalau misalkan menjaga kesehatan itu penting loh teman-teman gitu. Kita lanjut ke motif yang ketiga, yaitu kain sasirangan motif daun jeruju. Jeruju, kenapa nggak jeruji? Nggak tahu juga ya. Ya jadi tanaman ini tuh sebenarnya di pinggir-pinggirnya itu dia punya sudut yang lancip gitu. Kenapa pakai daun ini? Karena katanya sih itu tuh melambangkan tentang keunikan diri gitu. Kita tuh harus memiliki jati diri yang meskipun sederhana kita tuh ya kita punya gitu. Kita nggak ikut-ikutan gitu. Jadi kayak udahlah ya, percaya diri aja, kamu itu gimana, kamu tuh bisanya apa, ya itulah yang harus kamu tingkatin, kamu perkuat, yaitu kain sasirangan motif daun jeruju. Kenapa nggak jeruji? Nggak tahu, tapi daun ini tuh jeruju ya, kayak lancip gitu ya. Ya jadi di daun ini itu dia itu samping-sampingnya dia tuh berlancip gitu bentukannya. Dari daun ini tuh katanya sih itu tuh untuk melambangkan kita tuh harus memiliki jati diri meskipun penampilan yang kita punya itu sederhana. Ya jadi kayak nggak usah lah ya kita ikut-ikutan orang, kayak ih orang kok kayak gini, iya aku mau ikutan lah, nggak usah. Jadi kita harus punya jati diri, kita sukanya apa, kita maunya apa, kita pengen tumbuh menjadi orang yang seperti apa, ya udah ikutin aja gitu. Teguh aja sama pendirian, nggak usah ikut-ikut orang lain, nggak usah aku terlalu nggak ngikutin tren ya, atau aku terlalu sudahlah, buang itu overthinkingmu itu ya. Yang terakhir ya teman-teman, ada kain sasirangan motif kangkung keombakan. Kita main dengan air lagi. Jadi emang Kalimantan ini ya di sekelilingnya tuh dikelilingi oleh lautan. Jadi emang kebanyakan tuh selalu bertemu dengan air gitu. Tadi yang batik apa tadi? Batik kuntul merah apa? Kuntul perak aja itu mereka tuh juga suka nyari ikan di laut, di air kayak ya gitu. Nah kali ini tuh si kangkung. Nah kenapa sih kangkung ya kan? Dia tuh hidup tuh di sungai ya kan, sungai yang luas yang pasti ada kalanya ada badainya gitu kan. Nah meskipun dia sering bergelombang, terus kayak gelombangnya besar bukan kecil doang, dia tuh tetap berada di atas, dia tetap tenang, dia tetap mengapung. Itu mengajarkan kita untuk memiliki ketahanan dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Ini sumpah batiknya lucu, keren, unik. Oke,
itu aja sih hasil dari analisis aku untuk motif ya teman-teman. Kemudian kita bakal masuk ke warna. Jadi di kain sasirangan ini itu tuh dipercaya bahwa dia bisa untuk menangkal sakit, atau emang kayak dijadikan sebuah pengobatan gitu. Makanya pembuatan kain sasirangan ini selalu disesuaikan dengan permintaan yang mau buat gitu. Jadi setiap warnanya tuh punya harapan bisa sembuh dari penyakit ini, penyakit itu gitu. Jadi ada 6 yang aku tahu. Yang pertama itu kain sasirangan warna kuning itu tanda simbolik dalam proses pengobatan penyakit kuning gitu teman-teman. Terus ada juga kain yang warnanya merah itu tuh untuk mengobati penyakit sakit kepala sama sulit tidur gitu teman-teman. Kayak kita kalau sakit kepala tuh kayak nyut gitu kan. Nah terus ada kain sasirangan juga warna hijau. Kenapa sih nggak kesuburan gitu kan, apa gimana, itu dijadikan simbolik pengobatan stroke. Bener sih, lumpuh kan berarti ada yang sel-selnya mati gitu ya kan. Bener emang buat bertumbuh gitu. Terus ada warna hitam. Nah warna hitam itu tuh jadi simbolik untuk proses pengobatan demam sama kulit gatal. Unik juga ya, kayak kamu berharap sembuh, kamu pakai kain gitu. Itu sebuah keyakinan sih emang, tapi bukan cuma berharap sama kain doang ya kan. Itu cuma kayak melambangkan sebuah harapan lah gitu. Terus ada juga warna ungu itu sebagai simbol dalam proses pengobatan kayak sakit perut, diare gitu cimol. Terus juga ada warna coklat, itu tuh dia sebagai simbol pengobatan penyakit tekanan jiwa atau stres. Jadi teman-teman, aku tahu kalian gak kuat, tapi dikuat-kuatin ya, jangan sampai stres. Meskipun udah stres, gak apa-apa, semangat. Bisakah aku berkata seperti ini dengan senyuman? Maafkan aku teman-temanku. Terus karena itu aja yang aku ambil, aku tuh juga udah yang berdiskusi nih sama teman-teman kelompok aku, kenapa sih ada perbedaan atau ada keanekaragaman motif, corak, terus relief. Jadi kita tuh sepakat kalau misalkan motif yang di Kalimantan ya, motif batik Kalimantan itu tuh ada karena mencerminkan kekayaan budaya serta lingkungan di sekitar masyarakatnya. Karena kan meskipun kita satu Kalimantan gitu kan, Pulau Kalimantan itu kan pasti terbagi lagi ya, ada yang utara, timur, terus juga selatan, barat, terus tengah. Nah, itu pasti punya flora fauna yang berbeda, terus juga mata pencaharian yang berbeda juga, terus juga cuaca yang berbeda. Mana tahu gitu kan di ujung sana tuh lebih ke naik gitu, perbukitan apa gimana, terus kayak di samping-samping tuh dataran kan, pesisir kayak gitu kan, pasti beda ya. Apalagi Kalimantan Tengah, dia kalau kita kan ya ketemu pantai gitu, jadi pasti bakal beda, bakal mengikuti sumber daya yang ada di wilayah tersebut gitu. Jadi motif ini tuh juga sebagai hiasan, tapi juga sebagai nilai filosofi yang terinspirasi dari alam, flora, fauna, dan tradisi lokalnya. Terus batik Kalimantan itu menjadi media penting teman-teman untuk melestarikan identitas budaya, karena ya kembali lagi aku bilang pasti bakal punya budaya yang berbeda-beda. Terus juga menyampaikan moral tuh kan, tadi itu tuh banyak banget pesan-pesan yang bisa kita ambil, yang bisa menjadi patokan lah kehidupan kita tuh bisa lebih kuat, lebih terarah ke depannya, dan punya hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, dengan orang-orang sekitar kita.
Terus itu aja. Cuman aku bakal menjawab 5 pertanyaan yang emang dikasih sama dosen aku banyak, tapi disuruh 5 dijawabnya. Aku bakal jawab, teman-teman. Oke, pertanyaan pertama nih, Cimol. Jadi, apa pendapatku tentang peradaban yang udah hilang? Sedih banget. Jujur sebenarnya tuh sedih karena kayak pasti kayak ada yang gak komplit aja gitu di dunia ini. Cuman kembali lagi kita tuh harus tetap bersyukur karena meskipun peradabannya udah hilang, mereka tuh tetap meninggalkan warisan-warisan kepada para generasi selanjutnya gitu. Terus juga itu tuh bisa menjadi ajang kita untuk belajar dari kesalahan dan keberhasilan mereka, karena gak cuma kesalahan aja ya, kegagalan aja, tapi pasti ada keberhasilannya dari pencapaian-pencapaian mereka yang mereka dapatin gitu, penemuan-penemuan yang mereka dapatkan. Kita bisa belajar dari situ. Untuk pertanyaan yang kedua, Cimol, itu tuh lebih kebalikan dari pertanyaan yang pertama. Kalau misalkan tadi tanggapan aku terhadap yang udah hilang, peradaban yang udah hilang, kalau sekarang itu adalah peradaban yang masih ada. Alhamdulillah ya masih ada. Jadi tuh sebagai bukti bahwa kita tuh bisa untuk mempertahankan nih identitas budaya yang kita punya sambil berkembang sama kemajuan teknologi yang masih ada gitu. Jadi jangan pantang semangat. Ya seperti yang aku bilang tadi, kita tuh bisa belajar dari yang lalu-lalu yang udah hilang. Jadi ya kita keren sih karena kita udah bisa mempertahankan kebudayaan yang masih ada. Untuk pertanyaan ketiga, Cimol, itu tuh aku tuh ditanyain kira-kira nih apa yang berpengaruh pada karya yang akan aku buat. Yang pertama udah pasti tentang teknologi, karena kan zaman itu selalu terus melakukan atau adanya perubahan, adanya perbaruan ya kan. Jadi dengan adanya teknologi itu aku bisa lebih mengeksplor, aku bisa mendapatkan atau membuat karya lebih cepat dibanding sebelum-sebelumnya yang manual ya kan. Terus ya karena itu aku juga butuh adanya kearifan lokal, adanya keberagaman budaya, adanya ya seni-seni gitu. Karena kan aku mau buat karya, pasti aku butuh inspirasi gitu. Dengan adanya mereka aku tuh lebih bisa menemukan hal-hal yang baru, yang hal-hal lama tapi aku combine sama hal-hal yang baru gitu. Jadi menghasilkan sesuatu yang baru lagi. Jadi penting sih dua-duanya, teknologi sama tentang pengetahuan si kebudayaan itu. Untuk pertanyaan yang keempat nih, Cimol, kenapa sih sejarah seni timur itu penting untuk aku? Jadi aku jawab, gak cuma sejarah seni timur aja, tapi sejarah seni barat yang aku pelajarin di semester pertama itu tuh bisa menjadi bekal aku, dan bener-bener menjadi, aku tuh bisa tahu titik nolnya sebuah seni itu bisa lahir, kenapa, apa itu seni, kenapa dia ada gitu kan. Itu tuh aku belajar dari situ gitu. Terus bisa menjadi inspirasi aku ke depannya. Aku bisa tahu, oh ternyata orang-orang dulu tuh udah pernah melakukan ini gitu. Jadi aku bisa menciptakan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan gitu kan. Terus pertanyaan yang kelima itu, kenapa kita harus membuat karya itu sama kayak karya yang dulu. Jadi itu tuh membuat kita, kan kita tuh juga masih nol ya kan, karena adanya sejarah kita tuh jadi tahu, oh ternyata mereka tuh dulu pernah melakukan ini. Kita nyobain, kita ngerasain pernah ada di posisi mereka, oh ternyata itu cara buatnya tuh gini ya, konsep estetikanya tuh begini, prinsipnya itu begini. Jadi kita tahu. Dan kalau sekarang itu kan udah kemajuan teknologi ya, jadi kita tuh bisa mix gitu, combine sama pengetahuan yang ada sekarang. Bisa aja apa yang mereka pelajarin itu kita punya cara efektifnya untuk membuat ide itu lebih efektif dan dapat dilakukan oleh khalayak umum dan lebih mudah gitu
hasilkan, seperti itu. Nah, cukup sekian dari tugas aku ini, itu aja yang aku mau ceritain sama kalian. Jadi kayak dadah dari aku, Anastasia Fulsyaira dan Cimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.